Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, Jumat 8 November 2024, yang tertulis dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, di ayat 35 sebelum nas renungan ini dijelaskan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan orang banyak yang bertemu dengan Yesus, dilihat Yesus, dan dirasakan bahwa orang banyak itu memiliki beban dan pergumulan yang berat, sehingga tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Selanjutnya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 37-8. Yesus merasakan dan peduli kepada pergumulan dan penderitaan orang banyak, dan mengingatkan para murid agar meminta kepada Bapa yang mempunyai tuaian agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapakah pekerja-pekerja yang dinantikan orang banyak itu? Tidak perlu menantikan dari jauh dan tidak perlu menunggu lama, sebab pekerja-pekerja ada di sekitar orang banyak itu. Kita orang percayalah yang dimaksud oleh Yesus. Maka hati Yesus yang tergerak melihat orang banyak itu seharusnya juga menjadi kerinduan hati kita. Menjadi hati yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan sesama dan sebagai bagian dari melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara bekerja dan melayani dengan hati. Jangan dengan logika. Sebab jika logika kita pakai di dalam melayani, kita akan berpikir laba rugi. Tetapi bekerja dan melayanilah dengan hati. Terutama hati yang digerakkan oleh Tuhan, bukan digerakkan oleh keinginan duniawi yang memiliki tujuan dan motivasi yang berbeda. Bekerja dengan hati, maka pekerjaan berat dan sulit akan terasa mudah. Sebaliknya, pekerjaan yang mudah dan ringan pun, namun jika tidak dengan hati, akan terasa sulit dan berat. Lakukanlah segala pekerjaan dan pelayanan itu seperti untuk Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh. Seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki hati seperti yang dimiliki oleh Yesus. Kita akan senantiasa giat dan bersemangat serta bersukacita dalam melayani. Mulailah melakukannya dengan hati. Amin. Selamat pagi, kita berdoa. Bapak Ibu, Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan kasih Yesus, menggerakkan hatinya, mengasihi orang banyak. Dan lewat renungan hari ini, kiranya kami juga tergerak hati
untuk melakukan pelayanan yang baik kepada sesama kami. Berkati kami Tuhan, melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.